Bu, sarung itu bungkus. Penting mana, Bu? Astagfirullah. Bapak-bapak, BH itu juga bungkus. Anyel lah ngene. Ya Allah. Ada lagi tembang Jawa, Bapak Ibu pilih mana? Kalau misalnya diajak nembang, dondong ngopo salak, duku cilik-cilik, ngandong ngopo becak. Lah sing nawani mlaku timik-timik ki ya sapa? Wong suruh milih dondong apa salak, nggak milih dondong, nggak milih salak, yang dipilih malah duku cilik. Aneh toh? Disuruh milih ngandong apa becak, nggak pilih ngandong, nggak pilih becak, yang dipilih malah mlaku timik. Iki urusane arep nyang pasar, nggone adoh, wektune wis awan, selak pasare tutup. Lah kok mlaku timik? Mula nek ibu tindak pasar kae ora pareng nderek. Ya ora pareng rewel. Kenapa ora pareng nderek? Lah mlakune timik-timik, dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Wis ora usah nderek, mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti, adik diparingi. Gimana? Hidup di dunia cuma mau nyari kacang sama roti? Hanya mikir departemen perbadokan? Nah gini sekarang, kalau pengen bisa naik ke surga ada syaratnya. Gitu. Syaratnya apa? Harus jadi orang yang takwa. Lah ini pas dengan nama masjidnya At-Taqwa. Betul nggih? Nah, gitu. Syaratnya harus takwa. Loh kok kudu munggah? Lah namanya peringatan Isra Mi'raj. Itu kan naik nanti gitu loh. Paham pora ya aku. Ya, jujur bapak-bapak maaf ya, saya akui mbak-mbak dan ibu-ibu perum Taman Cikande ini cantik-cantik. Tapi oon. Enggak sayang, enggak. Aku kalau bilang gitu itu bahasa akrab. Ya biar aku itu pakai bahasa merakyat, biar kita itu akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Tahu kenapa aku kok sayang banget sama kamu? Sopo ngomong kentir-kentir. Matur suwun, matur suwun. Syaratnya harus takwa, karena memang surga itu disediakan Allah untuk orang yang bertakwa. Bapak Ibu kalau baca Quran, setiap membicarakan surga, nanti endingnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, kalau pengen tahu nanti bisa dibuka Qurannya, surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 21. Udah pada hafal kan warga Perum sini? Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 21. Surat apa, Bu? Az-Zariyat ayat 15 sampai. Nah, udah hafal gitu kok. Ternyata warga sini hebat-hebat. Udah pada hafal semua. Surat apa? Az-Zariyat ayatnya 15 sampai berapa? Nah tuh udah hafal semua. Luar biasa. Nanti dipelajari, saya menjelaskan singkat-singkat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa
uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya sebagai simbol tempat yang indah. Maka surga biasa digambarkan sungai-sungai. Orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan ke surga. Gitu. Nah, gimana keadaannya penduduk surga? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka para penduduk surga bebas mengambil, menikmati apa saja fasilitas, keindahan, kenikmatan di surga yang disediakan Allah buat mereka. Hadiah-hadiah terindah untuk para penghuni surga. Jadi di surga nanti bebas mau mengambil, menikmati apa saja yang sudah disediakan Allah. Berarti ini beda dengan waktu Nabi Adam dan Ibu Hawa dulu tinggal di surga. Kan masih ada pantangan, masih ada larangan. Halo? Ini pada ngedengerin apa enggak ini ya? Kalau kita nanti jadi masuk surga, kalau jadi, nanti di sana bebas sebebas-bebasnya, enggak ada pantangan, enggak ada larangan, bebas sebebas-bebasnya. Lo Nabi Adam dulu sama Ibu Hawa kan sempat disinggahkan di surga, tinggal di surga. Dipersilahkan menikmati, merasakan semua fasilitas surga, tapi kan masih ada larangannya. Wala taqraba hadhis syajarah. Adam Hawa fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan kalian makan apa saja, kalian nikmati fasilitas-fasilitas di surga, semuanya. Tapi masih ada larangan. Wala taqraba hadhis syajarah. Kalian berdua jangan mendekati pohon ini yang umumnya dikenal dengan syajaratul khuldi, pohon khuldi itu. Nah, akhirnya Nabi Adam tergoda oleh iblis melalui istrinya yaitu Ibu Hawa. Karena Nabi Adam digoda terus sama iblis. Iblis itu tidak mengenekkan apa ya? Tidak mengentalkan itu. Iblis tidak mengenekkan. Orang ngenek nih gitu. Tidak mengentalkan menggoda Nabi Adam. Nabi Adam kokoh pendirian. Gak bisa goyah sedikit pun digoda sama iblis. Nah, ganti iblis nggoda Ibu Hawa, kena Ibu Hawa. Terus Ibu Hawa ngerayu Nabi Adam, Mas, aku pengen Mas. Kok iso jare? Pengen apa, Dek? Aku pengen kuwi. Yang dikepingini pohon dari buah dari syajaratul khuldi. Yang dikepingini Ibu Hawa itu buah dari pohon yang dilarang untuk didekati. Kata Nabi Adam, oh jangan Dek, itu larangan Allah. Yang lain kamu pengen apa mesti tak turuti, asal jangan itu larangan Allah. Enggak, aku pengen itu kok, aku enggak mau yang lain. Enggak boleh, itu larangan Allah, enggak boleh. Yang lain minta apa tak kasih, minta apa tak turuti. Enggak, aku enggak pengen apa-apa, aku pengen itu. Enggak boleh. Jarine Mas Iblis gak apa-apa kok. Loh kok Mas Iblis? Lah kan saudara tua. Mas Iblis bilang nggak apa-apa, percaya toh sama Mas Iblis. Mas Iblis sudah pengalaman daerah sini, kan udah lama hidupnya di sini. Nggak apa-apa. Enggak. Nah, perempuan itu kalau minta terus nggak dikasih biasanya kan ngancam. Sampean sayang karo aku pora.
Kalau udah nggak sayang bilang. Terus akhirnya Nabi Adam, mbuh deh, mbuh. Meskipun suaminya itu seorang kiai. Loh, saya kalau di hadapan orang lain ribuan jamaah, saya bisa ceramah, dalil, bisa. Tapi di depan istri saya nggak bisa. Coba ibu-ibu ditebak, saya kalau di rumah sama istri, itu saya yang nyeramai atau saya yang diceramai? Betul. Mbah wong wedok mengandung apa? Loh, karena memang betul, Pak. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes, ada istri yang etes. Dan di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Loh iya. Di balik suami yang kuat pasti ada istri yang hebat, dan di balik istri yang kuat pasti ada suami yang sekarat. Loh, itu diakui Rasulullah. Rasulullah itu pernah bersabda begini, yang membedakan aku dengan Nabi Adam itu soal istri. Aku sukses dalam perjuangan kalah sama istri. Padahal rata-rata warga perumahan Taman Cikande ini suami sama istri lebih menang. Nah, suami yang kerja keras pontang-panting cari duit, begitu dapat duit itu dikasihkan ke istri semua. Sampai suami mau ke warung aja itu minta ngemis-ngemis duit sama istrinya. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, itu namanya suami oon. Orang dia yang pertentangan kerja nggak karu-karuan no. Begitu dapat duit dikasihkan istri semua, sampai mau beli rokok yang ngemis-ngemis sama istri. Suami oon kayak nggak tahu aja, duit itu kalau udah terlanjur masuk ke bendahara umum, keluarnya susah. Maka suami itu harus punya uang laki-laki. Iya, selempitin ke peci, Pak. Makanya peci ini didesain ada selempitannya ini, Pak. Jadi kalau ada keperluan pribadi nggak usah berurusan dengan bendahara umum, cukup berhubungan dengan departemen perpecian. Oke, ringkas cerita, Nabi Adam dan Ibu Hawa terusir dari surga karena melanggar aturan Allah. Pelajaran pertama, surga nggak mau ditempati oleh orang-orang yang melanggar aturan Allah. Surga nggak bisa ditempati oleh orang yang melanggar aturan Allah. Sedang Nabi Adam dan Ibu Hawa yang udah lama tinggal di surga, gara-gara melanggar aturan diusir, dikeluarkan. Padahal itu Nabi Adam sama Ibu Hawa udah jadi penduduk surga. Apalagi warga Perum Taman Cikande, ujungnya surga aja belum pernah melihat. Lah kok berani-beraninya ngelanggar aturan Allah. Kenapa? Sebenarnya banyak di antara kita yang belum yakin sama Allah. Orang itu kalau udah yakin gak bakal berani melanggar. Misal Bapak atau Mas, sampean itu lagi butuh banget duit. Emang potonganmu ya ora patek duit. Lagi butuh duit banget. Terus sampean tuh berdiri di samping ini ada kabel listrik. Di sebelahnya itu ada tulisan, awas bahaya, tegangan tinggi. Itu kabel listriknya itu ngelewer, terus keling-keling. Wudo. Sampean pas di sampingnya itu, terus ada orang kaya datang bawa duit 2 koper. Wih, itu isinya 500 juta. Sampean ditawari, Mas,
Mau duit Mas? Mau Pak. Nek gelem ngemut kabel iki tak kasih sak bendel 20 juta. Ngemut 3 kali 3 bendel 60 juta. Berani nggak ngemut? Kenapa nggak berani? Nah karena sampean yakin kalau itu bahaya. Ya nggak berani wong yakin kalau itu bahaya. Bu, Bu, tahu nggak kalau ngomelin suami itu bahaya, dosa besar? Tahu apa enggak? Tahu apa enggak kalau ngomelin suami itu dosa besar? Ibu-ibu tahu apa enggak kalau ngomel-ngomel ke suami itu menyebabkan masuk neraka? Nah, ibu ya masih pernah ngomelin suaminya. Nah itu berarti ibu Kayak disuruh, tak udah tahu ini kabel listrik tegangan tinggi, dimut. Ayo on. Lah iya, kita ini nggak yakin sama Allah. Makanya berani-berani melanggar. Halo, Bu. Tahu apa enggak kalau ngegosip, ngerumpi, ngerasani itu dosa besar. Nah, ibu-ibu nggak ya masih pernah ngerasani? Ya Allah. Kadang-kadang di tempat majelis taklim itu loh masih sempet ngerasani. Itu di majelis taklim lagi zikir tahlilan itu masih sempet ngegosip. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Loh, katanya Mbak Ti mau cerai ya. La ilaha illallah. Kayak nggak ada persoalan apa-apa, nggak ada masalah kok tiba-tiba mau cerai, ada apa? La ilaha illallah. Loh, padahal itu yang laki itu orangnya diem loh, nggak banyak omong. La ilaha illallah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Ya itu orangnya. Lah langsung kipasnya diletakkan, ya itu orangnya. Ya karena kurang yakin sehingga perintah Allah pun nggak dikerjakan karena nggak yakin. Halo, Bapak maaf, Bapak tahu nggak kalau sholat berjamaah itu dapat pahala 27 derajat? Tahu apa enggak? Nah, Bapak sholat 5 waktu. Nah itu karena nggak yakin. Nggak yakin. Halo? Dah nanti tak sambung di belakang kalau waktunya cukup. Kalau nggak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi. Loh. Loh. Ini kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga, terusir dari surga. Nah kemudian pertanyaannya, setelah terusir, dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan Ibu Hawa lantas menyalahkan siapa? Apa menyalahkan iblis? Kok enggak jawab yo? Nabi Adam dikeluarkan dari surga, apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Enggak. Apakah menyalahkan istrinya gara-gara dirayu sama istrinya? Enggak. Tapi Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Sama apa enggak kayak warga Perum sini? Kalau warga Perum sini mah sukanya menyalah-nyalahkan orang lain. Ya itu yang ngomong betul itu. Loh. Pokoknya kalau lagi ngalamin hal-hal yang nggak enak itu pasti yang disalahkan orang lain. Maaf, suami disalah-salahin, anak disalah-salahin. Kita itu sukanya kayak gitu. RT disalah-salahin, Pak RW disalah-salahin. Ada nggak yang suka nyala-nyalain Pak RT? Terus kalau sampean yang gantiin jadi RT terus tatanannya jadi lebih bagus gitu. Loh, kita emang sukanya kayak gitu. Dagang di pasar kok nggak laku-laku, itu mesti yang disalahin orang yang lalu lalang itu, lewat tok ratuku. Oh, daganganmu bosok kok. Nggak mau nyalain diri sendiri. Coba kalau Nabi Adam kan
Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Nah, ya Allah, aku zalim pada diriku sendiri, aku menganiaya diriku sendiri, yang salah ini dosa dan kesalahanku. Andai engkau tidak mencurahkan rahmat kasih sayangmu, tentu aku termasuk orang yang rugi celaka. Aku yang salah, bukan siapa-siapa. Kita kan enggak. Jadi guru lagi ngajar di kelas, murid itu diajar nggak paham-paham, itu guru ya nyalain murid. Murid udah dijelasin berkali-kali masih aja nggak ngerti, on semua. Jadi orang tua punya anak agak nakal, anak yang disalah-salahin, anak nggak mau nurut sama orang tua, anak nggak mau ngikutin orang tua, nggak mau berbakti sama orang tua, anak sukanya ngebantah sama orang tua. Ya Allah, sering kali kita mendengar kayak gitu. Anak sekarang itu susah dinasihatin orang tua, anak sekarang itu nggak mau nurut sama orang tua. Padahal itu omongan salah besar. Yang benar tuh omongannya gini, orang tua sekarang itu nggak bisa didik anak, orang tua sekarang itu nggak bisa dicontoh anak. Jadi penceramah nggak didengerin jamaahnya, nggak diperhatiin jamaahnya, nyalain jamaahnya. Ada apa enggak? Ceramahnya nggak menarik. Loh, kita itu emang cenderung suka nyalain orang. Presiden disalah-salahno. Ini gara-gara presiden gini. Apa terus sampean yang siap gantiin jadi presiden? Terus Indonesia jadi makmur sejahtera kalau presidennya dirimu. Coba kita evaluasi diri lah. Jangan suka nyalain orang lain. Yuk cari kesalahan diri kita untuk kita perbaiki. Understand? Nah, besok kita di surga kalau jadi ke sana ya. Kita bebas di sana. Kalau di dunia ini jangan berharap bisa bebas berbuat sesukanya, enggak ada. Pasti ada pantangan, pasti ada rintangan, pasti ada aturan, pasti ada larangan. Seenak-enaknya di dunia enggak ada yang bebas sesukanya, semaunya, enggak ada. Coba yang paling enak di dunia menurut anak-anak muda itu night club, dugem, duduk gemetar itu. Udah di situ ada molimo sempurna lengkap plus wedoan dengan berbagai tipe. Apa terus bebas? Enggak. Itu perbuatannya larangan, hukumnya terlarang oleh pemerintah, dilarang, bayare. Siapa yang bebas di dunia ini? Jadi pejabat terus bebas berbuat sesukanya, bebas berbuat semaunya karena punya jabatan? Enggak bisa. Pejabat sekarang ini malah selalu apa ya, bahasa Inggrisnya the ketir-ketir. Enggak bisa bebas. Jangankan yang pejabat tinggi, sekelas lurah loh, sekelas lurah. Seringkali kalau malam tidurnya enggak bisa nyenyak, ketap-ketip. Apalagi habis baca berita, lurah sana pakai rompi warna oranye, tulisannya tahanan KPK. Enggak ada yang bebas berbuat semaunya. Maaf, yang jadi ustadz, jadi kiai terus bebas berbuat sesemaunya, berbuat sesukanya. Enggak bisa, malah batasannya luar biasa. Kayak saya misalnya, terus masuk ke night club terus aku karaoke karo purel misalnya. Ya gempar jagat maya. Orang saya ini kalau lagi healing misalnya rekreasi gitu ya,
Oh, nyamar saya. Kan wajah saya wajah pasaran. Kalau udah gitu wes celana jin, kaos pendek, kacamata hitam, topi ambles. Nah, itu sering kali lewat orang set, kok kaya apaan sah? Ndak bebas. Siapa yang bebas? Orang kaya, banyak duit, terus bebas, mau makan apa saja. Enakan sampean sing gak gablet duit itu. Wis to sembarang kontal kabeh wis to. Duh. Iya. Lah enggak diwolu kabeh piye wong eneke kuwi. Padahal misalnya cek medis ke dokter no yang mungkin ya akeh penyakitnya. Tapi kan enggak pernah cek wong ranti duit. Aman zaman mangan apa-apa. Kalau orang kaya, malah banyak pantangan. Banyak pantangan. Mau makan ini enggak boleh, mau makan itu enggak boleh, mau makan ini enggak boleh. Coba datang ke acara pesta, menu lengkap kuliner semua ada. Mau ngambil ini enggak berani, mau ngambil ini enggak berani. Apalagi diikuti sama istrinya. Ke istrine ku galake kaya asu manak. Ada loh istri kalau sama suami itu galak Masya Allah. Ada apa enggak? Ada, ini orangnya datang saya tahu. Orangnya sekarang duduknya kaki ini selonjor. Nah itu langsung ditekuk itu kaki ini. Itu galak jan kaya asu manak tenan gue. Lah ini lagi pesta makan prasmanan itu. Mau ngambil ini sama istri, mau ngambil kikil ditampel aja kuwi. Eling penyakite. Ganti mau ngambil rawon itu juga nggak boleh. Nggak inget apa pesennya Pak Dokter. Ganti soto yo gak oleh. Gak kari urip matane tok ketap ketip. Ya terlalu banyak pantangan. Apalagi maaf, udah sepuh, udah tua, daging takut, garam takut, gula takut, gorengan takut, gajeh takut, kenikir takut, emping takut. Ditawari nasi kayak dikit aja. Ini ada sop kayak seger kayak kuai aja. Ambilin sate kayak empuk kayak ini kayak tusuk aja. Tak ambilin kikil kayak ya kelamuti aja. Apalagi kalau penyakitnya udah komplikasi. Dengan semua jenis makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi. Keasinan dikit tensinya tinggi, ketemu sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri. Makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi. Ginjele keserang cuci darah seminggu 2 kali. Kasih minum manis minta ganti. Istri masih cantik udah disfungsi ereksi. Meskipun minum obat kuat tetap nggak bisa berdiri. Rencana naik 3 kali hanya kuat sekali. Itu pun memaksakan diri. Apane sing ngajur? Lah ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa di dunia ini nggak ada yang bebas sebebas-bebasnya. Semua ada aturan, ada larangan. Nanti kalau pengen bebas di surga. Tapi ada syaratnya untuk masuk diterima di surga. Wong di dunia saja loh, untuk masuk diterima jadi ASN, pegawai negeri sipil, ada syaratnya apa enggak? Lah, untuk masuk jadi anggota dewan, ada syaratnya apa enggak? Yang kenceng dong, untuk diterima masuk jadi anggota Polri, jadi angkatan, ada syaratnya apa enggak? Ada. Syarat angkatan laut harus sehat jasmani rohani dan harus bisa berenang. Lah, angkatan laut ra iso nglangi. Makanya ada yang enggak terima itu. Wah, anak saya itu gagah, sehat, enggak diterima di angkatan laut gara-gara enggak bisa berenang. Ini aturan enggak adil. Setahu saya yang diterima di angkatan udara itu juga nggak bisa terbang kok. Anak saya gara-gara nggak bisa berenang nggak diterima di angkatan laut.
Kan nggak adil ini. Harusnya yang diterima angkatan udara harus bisa terbang dong. Ngono. Ada lagi yang nggak diterima di angkatan darat gara-gara giginya gripes. Itu marah-marah ibunya. Aturan ini nggak jelas. Anak saya sehat jasmani rohani, nilainya bagus, tes fisiknya bagus. Cuma gara-gara giginya gripes nggak diterima jadi angkatan. Nah. Lah untuk iya nggak nyumbang cerewet. Udah diem yang ngerasa nggak nyumbang juga akan cangkem. Maaf ya Allah ya Karim, keluar bahasa Jawa Timurannya. Kalau di daerah saya ngomong cangkem ini biasa Jawa Timur. Kalau sini kan halus, sini kan cocot ya. Anyel aku ngene. Udah sampean wis gak ngerti Jawa ae kok. Lah sekarang kalau pengen diterima masuk surga, ya syaratnya berat wong naik falak tahamal aqabah. Melalui tanjakan-tanjakan yang berat. Makanya harus jadi orang bertakwa. Takwa itu perilaku kehidupan. Bukan hanya jargon, bukan hanya slogan, bukan hanya tampilan dan gebiar luarnya saja, tapi perilaku kehidupan. Ibarat barang itu isinya, bukan hanya bungkus. Takwa itu isi, bungkus sama isi podo pentingnya, tapi jauh lebih bernilai isinya. Betul? Pesta perkawinan, pesta pernikahan semegah apapun itu hanya bungkus. Bikin pesta pernikahan megah, mewah, biayanya mahal, itu hanya bungkus kok. Isinya apa? Cinta, kasih sayang, kesetiaan dan tanggung jawab. Rumah yang megah, mewah, indah, bungkus. Isinya apa? Keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Buku, kitab itu bungkus. Isinya apa? Pengetahuan, ilmu. Saya ceramah kayak gini, hanya bungkus. Isinya apa? Kenyataan. Sama enggak yang diomongin sama perilakunya? Gitu loh. Wajahmu yang ganteng, wajahmu yang cantik itu cuma bungkus. Isinya apa? Kepribadianmu, akhlakmu, perilaku hidupmu. Gitu loh. Paham apa enggak ini? Loh. Rezeki, duit, macam-macam duit itu hanya bungkus. Isinya kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Gitu Mas. Bu. Sarung itu bungkus. Penting mana Bu? Astagfirullah. Bapak-bapak BH itu juga bungkus. Anyel aku ngene. Ya Allah. Takwa itu perilaku kehidupan. Maka syaratnya orang bertakwa yang dimasukkan surga itu harus menek tadi, naik. Halo? Nah setidaknya kalau di tembang Jawa itu ada cah angon penekno blimbing kuwi. Kenapa pakai istilah cah angon? Memang manusia yang sukses hidupnya itu manusia yang pinter angon. Ya angon artinya angon itu ya mengemong. Apa ya mengemong itu? Ya mengemong dirinya sendiri, luar dalam, lahir batin, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Disuruh apa? Menek. Menek itu turun apa naik? Bapak kok gak jawab toh Pak? Yang jawab malah yang sering dipenei. Ya menek itu naik, maka hidup itu harus selalu naik. Hidup jangan sampai turun. Ini diantara hikmahnya mi'raj. Salate sampean itu juga harus mi'raj nanti. Waktunya mudah-mudahan cukup.
Yang dipenek blimbing, itu simbol. Blimbing itu buah yang liringannya ada 5 umumnya. Karena ada blimbing liringannya cuma 3. Karena yang 2 yang saya sampaikan ke sampean Az-Zariyat 15 sampai 21 itu ya 5 yang harus dicapai sebagai syarat dikategorikan muttaqin untuk mendapatkan hadiah surga. Apa saja? 1. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. 1. 2. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun. 4. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang kelima, wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah itu 5. Ayo diuraikan singkat-singkat saja karena waktu kita tinggal 10 menit. Yang pengen lamar rumahmu mana? Nanti aku mampir situ. Tak ceritani dhewe sampai subuh piye. Mau? Ya, tapi aku ya pijeti. Ngeyel ae. Gini. Pertama, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka orang-orang bertakwa yang dihadiahi surga itu dulu waktu di dunia adalah muhsinin, orang-orang baik. Siapa itu muhsinin? Nah ini Ali Imran ayatnya 134 kalau enggak salah. Biasa dibaca kalau acara-acara halal bihalal. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang baik. Kriterianya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, suka berinfak, suka bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu gampang maupun di waktu sulit. Di waktu lapang sedekah, di waktu sempit sedekah. Ayo nyaut sayang. Di waktu lapang, di waktu sempit, di waktu gampang, di waktu sulit, di waktu sehat, di waktu sakit. Nah itu, jadi sedekahnya itu enggak kok terus ngelihat-ngelihat, enggak. Soalnya ada loh orang mau sedekah nunggu sakit itu ada. Kalau sehat ya enggak pernah, begitu sakit langsung bancaan, tetangganya dibagi-bagi, sampai tonggo-tonggone niteni, kok wis suwe ya wonge ora gering. Diulang. Di waktu seneng, di waktu sedih, kurang semangat, di waktu kaya, di waktu miskin, di waktu banyak duit, di waktu banyak hutang. Itu tandanya muttaqin yang layak masuk surga. Gini Bapak Ibu, kalau sedekah di waktu lapang, sedekah di waktu gampang, mudah, banyak orang bisa. Yang susah itu sedekah di waktu sempit, sedekah di waktu sulit, sedekah di waktu darurat, emergency, bahasa Inggrisnya the kepepet. Lah kalau lagi longgar, lagi lapang, banyak duit, kalau lagi yo akeh wong iso. Misalnya punya pohon mangga, kayak sarungku ucap mangga. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk bagi-bagi sarung cap. Sarungnya Abah Anza, luarnya idaman pria, dalamnya idaman wanita. Gini,
Kalau sedekah di waktu gampang, di waktu lapang, banyak duit, banyak orang bisa. Yang susah itu sedekah di waktu sempit, di waktu kepepet. Misal, Bapak Ibu sampai duit, maaf jangan tersinggung. Duit cuman itu aja, 500.000 tok til, wis tok ono tile pisan. Iki gandengannya diganti tok tol ya elek. Duit itu cuma 500.000 tok til, wis sampean sendiri punya kebutuhan penting. Loh, sampean sendiri punya kebutuhan dengan duit itu mau dipakai, penting banget. Terus ada tetangga datang, Mbak, aku minjem duitnya Mbak, aku mau berobat, minjem duitnya 500.000 Mbak, aku nggak punya duit mau berobat, berani ngelepas apa enggak? Lah ini namanya sedekah di waktu kepepet. Ayo, Bapak punya duit cuma 10 juta, ya cuman itu aja duit, udah nggak ada yang lain. Masjid lagi direnovasi. Pas hari itu pekerjanya masuk semua, tapi nggak ada semen, ya nggak bisa kerja lah. Yang dibutuhkan ya 10 juta itu. Sampean punya duit cuma 10 juta itu tok til, udah nggak ada yang lain. Sampean sendiri punya kepentingan dengan duit 10 juta itu, berani ngelepas apa enggak? Ya angel mlebu swarga. Angel. Loh, kalau orang yang memang diplot surga, berani dia ngelepas. Kok berani? Karena yakin dengan jaminan Allah. Yakin dengan jaminan Allah. Walaupun dia lagi kepepet, lagi darurat, adanya yang dipunya ya cuman itu doang. Kok doang barang? Cuman itu tok til. Jawa Timur ngomong doang ya gak pantes. Ya yang dipunya cuman itu tok til. Punya kepentingan sendiri dengan duit itu, berani ngelepas, berani karena yakin dengan jaminan Allah pasti akan diganti sama Allah. Orang kalau dikasih itu kan disuruh matur suwun, berterima kasih, terus mendoakan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Ini kan artinya orang memberi itu pasti akan dikasih ganti sama Allah. Gantinya jauh lebih baik, gantinya jauh lebih banyak. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Oke, aku juga percaya kalau kamu percaya. Banyak orang yang sudah percaya sama Allah, tapi dia enggak berani menaruh kepercayaan kepada Allah. Percaya sih percaya, tapi enggak berani menaruh kepercayaan. Aneh. Padahal sama bank aja berani menaruh kepercayaan BPKB, surat tanah. Tapi sama Allah itu lo nggak berani menaruh kepercayaan. Maaf, Bapak yang hobi mancing, berani buang umpan. Berani buang umpan ke rumah kayak kelambi ireng lo hobi mancing wi. Berngose kandel wi lo. Loh, berani kok buang umpan ke kolam. Kenapa? Karena yakin akan dapat ikan. Loh, sama kolam aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Imanmu diragukan. Ayo, woi, ya kayak petani itu loh, berani buang bibit padi, berani buang bibit jagung ke sawah, karena yakin nanti akan dapat panenan yang lebih banyak. Loh, sama sawah aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Halo, halo, gini loh. Ada tamu di rumah sampean, siang hari panas, tamunya kehausan, tamunya dipersilakan duduk, terus dikasih minum, nah terus diminum. Lah aku ki golek dalane ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ini, udah ya, saking hausnya tamu itu, minum itu sampai habis. Nah, sebagai tuan rumah yang baik, ngerti kalau gelasnya udah kosong karena diminum tamu yang kehausan, diapain? Diisi lagi. Allah juga gitu. Ini ada orang Perum Taman Cikande, berani ngelepas duit yang dibawa malam ini
jariah untuk ke masjid yang udah lama nggak jadi-jadi. Masa masjid atapnya kok seng. Malu-maluin. Ini yang Pak Haji itu loh, duitnya dipakai apa ya? Masa bangun masjid kok. Nah, ayo kita permalukan yang Pak Haji yang duitnya banyak nggak mau nyumbang itu. Halo? Halo? Maaf ya, maaf. Orang kaya lihat ada masjid kayak gitu kok tega gitu loh. Duitnya banyak padahal. Lihat masjid kondisinya kayak gitu kok tega. Itu imannya perlu dipertanyakan. Itu rumah Allah. Gitu loh. Lah anehnya itu kadang-kadang kalau lagi bangun masjid itu yang dipelet untuk iuran itu yang miskin-miskin. Lah itu yang kaya-kaya, yang katanya pengusaha banyak duit itu cuman rapat tapi nggak keluar duitnya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, orangnya jelas di panggung sekarang. Nggak terima ya turun tuh, silahkan turun. Itu. Katanya tokoh masyarakat, tapi nggak bisa jadi contoh, malu-maluin. Lah bangun masjid itu cuman ngandalin kota amal waktu sholat Jumatan. Ya sampai kiamat kurang 2 hari nggak jadi masjidmu. Masa bangun masjid harus nunggu ngemis dari jamaah pengajian? Itu yang kaya-kaya itu mau apa terusan? Malu-maluin naik. Coba saya yang jadi orang sini lihat masjid kayak gitu, tak robohin sekalian. Loh, maksudnya dirobohin, direnov, dibangun yang bagus gitu. Ini ada warga perumahan Taman Cikande ini berani mengeluarkan duitnya yang cuman itu tok til sampai bersih. Nanti begitu departemen pengemisan keliling, wes adanya berapa plung semuanya, pasti sama Allah akan ditambah, dikasih lagi yang lebih baik. Amin. Nopo potonganmu medit amin. Duh. Ya kayak tadi loh, kayak tadi ada tamu dikasih minum dihabisin sampai tetes terakhir. Yo pasti dikasih lagi, bahkan pakai gelas yang lebih besar, dituangin yang lebih banyak. Lah orang perumahan Taman Cikande ini berani mengeluarkan koret-koret sampai habis, pasti dikasih lagi yang lebih gede, lebih banyak, lebih baik sama Allah Subhanahu wa taala. Ojo amin tok. Gitu loh. Berani apa enggak? Ayo sekarang dibuktikan. Ayo monggo kita sambil bersolawat. Panitia sebentar jangan jalan dulu ya. Bentar nunggu komando. Nanti kalau jalan sekarang 2000-an dapatmu. Bentar itu yang jilbab warna coklat itu. 2000 lebokne meneh duitmu. Wong gelange papat kok nyemplungi 2000 lho. Astagfirullahaladzim. Ganti. Ya Allah, ini kesempatan. Enggak setiap saat ada peluang kayak gini, jangan disia-siakan. Ayo. Duitmu disunat. Enggak bakal jadi mengkeret, enggak. Pasti ndelonteng koteng-koteng dawa. Loh, yakin itu jaminan Allah. Gini ya, ini tahadusan bin nikmah aja. Tahadusan bin nikmah. Ibarat gini Bapak Ibu, duitmu itu ibarat air. Kalau dialirkan, maka dia tetap bersih, bening, jernih, menyehatkan. Duitmu kalau dialirkan untuk masjid, untuk pesantren, untuk anak-anak yatim, sumber penyakit, le duit kok disimpen. Ditabung, disimpen, dadi penyakit. Tahu-tahu itu ternyata bukan duitmu. Ayo, duitmu dapat ratusan juta di rekening, sampean kena penyakit parah, operasi sampai 5 kali, habis duitmu. Ternyata ngumpulin duit puluhan tahun, ternyata itu sampean cuma ngumpulin duitnya dokter. Orang oon.
Lah kalau orang cerdas ya untuk dirinya sendiri. Mana? Ya yang nanti dimiliki selamanya. Yang dibawa jadi miliknya selamanya. Yang di akhirat. Itu orang cerdas. Cinta dunia. Oke, buktikan cintamu. Namanya cinta itu nggak mau pisah. Kalau cinta sama duit, ya jangan pisah sama duitmu. Sampai surga jangan pisah. Caranya sedekahkan. Loh, saya ngomong kayak gini ini karena saya sudah praktek. Izin ya. Ini dibilang sombong, terserah memang saya sombong. Dalam hal ini, tidak apa-apa. Ya, anak-anak santri yang ikut saya di pesantren itu 3.000 sekian, 3.000 lebih dan semuanya free, bebas biaya. Seragamnya dikasih, kitabnya dikasih, makan juga gratis. Sekolahnya SPP juga nggak bayar. Yang yatim itu tiap bulan ada dikasih uang saku. Kalau ada 500.000 per bulan ya 500. Kalau adanya 200.000 ya 200. Ya sak duweku lah. Tapi saya nggak jadi miskin, enggak. Dulu waktu anak-anak yang ikut saya masih 50, 60, 70. Sama sekarang udah 3.000 lebih. Rasanya sama. Sama. Saya nggak merasa tambah berat bebannya. Enggak, sama. Artinya Allah ngirim aja orang-orang yang bantu saya. Ada aja. Saya punya duit tak pakai untuk anak-anak itu. Mobil dikasih orang. Salah satu yang ngasih mobil saya. Ini orangnya ikut saya, yang gendut ini orangnya. Namanya Pak Haji Ismail. Ini ngasih mobil saya. Enggak main-main. Baru. Dari dealer langsung. Sama BPKB-nya. Langsung dikasihkan ke saya. Katanya, biar nanti bisa masuk surga. Tak bilangi, ya mobilnya yang masuk surga. Aku yang ngomong gitu. Ya udah tak kasih kayak gitu Pak Haji. Nanti kalau yang masuk surga mobilnya doang gimana? Nggak apa-apa, yang penting mobilnya udah masuk surga. Saya kan gandul. Ya bener, nggak murah. Nah, itu cara Allah seperti itu. Masya Allah. Wes pokoknya banyak lah hal-hal seperti itu. Sampean kok belum mengalami hal yang kayak gitu karena sampean kurang yakin. Soalnya potonganmu pelit. Langsung guyu, pelit guyu. Udah siap Bu nggih? Siap nggih? Ayo monggo insyaallah ini yang ngasih banyak akan diganti jauh lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo adik-adik grup sholawat monggo satu lagu sholawat untuk ngiringi teman-teman panitia dan ini 100% untuk pembangunan Masjid At-Taqwa Perum Taman Cikande. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Ayo Dek. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.